Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an wa syahrus shiyam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ala ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Di sisi lain, Allah tegaskan bahwa pada bulan Ramadan pula Allah turunkan kitab suci yang terakhir, kitab suci yang teramandemen terakhir, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, dan dalam Al-Quran, muatan-muatan Al-Quran adalah seluruh atau semua permasalahan hidup manusia. Al-Quran menjelaskan semua permasalahan hidup, tibyanan likulli syai'. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ayat tadi yang saya kutip di Muqaddimah. Dan lebih spesifik lagi, Allah tegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan ya pokoknya selama bulan Ramadan itu, salah satu di antaranya. Ada yang berpendapat ya sepertiga malam-malam terakhir. Ya. Tapi kemudian yang paling banyak, yang paling pendapat yang paling banyak diikuti adalah Al-Quran itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah tegaskan ya bahwa Al-Quran itu diturunkan bersamaan dengan terjadinya peperangan Badar. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'ah. Jadi Al-Quran diturunkan pada waktu terjadinya dua peristiwa. Pada peristiwa dua kelompok manusia, yaitu umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu sedang berperang, yaitu perang Badar. Kemudian ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra ini mengandung makna yang sangat mendalam. Ada tilawah, ada qiraah. Ya. Banyak pendapat para ulama terkait dengan apa itu tilawah dan apa itu qiraah. Tapi menurut saya, kalau qiraah itu lebih dalam. Buktinya, ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Kemudian dilanjutkan dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini perintah untuk membaca, tapi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dalam, setelah kita baca ayat itu, kita mengadakan penelitian, dan penelitian tidak hanya bersifat Qur'aniyah, tapi penelitian-penelitian kauniyah. Artinya kita kembangkan pada ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu kealaman, tidak hanya ilmu-ilmu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sebagai induknya, sebagai basisnya, berangkat dari situ kita kembangkan pada penelitian-penelitian, dan hasilnya barangkali ini nanti yang terkait dengan perkembangan ilmu kontemporer. Karena ayat ini seperti saya katakan tadi, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah membaca pada ayat yang pertama ini sebetulnya bukan membaca ayatnya itu Qur'aniyah, karena yang ada baru Iqra itu yang turun.
karena ini ayat yang pertama kali turun, belum ada ayat yang lain, berarti baru Iqra. Terus baca apa? Makanya Nabi Muhammad kan bingung, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca ya Jibril, karena ayatnya belum ada. Makanya terus teruskan bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti penelitian terkait dengan ayat kauniyah. Inilah yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan dan sekaligus ulama pada abad pertengahan, sehingga Islam itu melejit peradabannya menjadi peradaban yang mengungguli semua peradaban pada masa kejayaan Islam itu. Contoh ada Ibnu Sina yang konsep-konsepnya saya dipakai sampai sekarang. Ibnu Rus ini ada di Andalus dan konsep-konsepnya akhirnya dikembangkan ke Eropa menjadi pencerahan Eropa. Eropa menjadi maju karena para mahasiswa pada kuliah di Universitas Cordova waktu itu, dan Cordova guru besarnya salah di antaranya Ibnu Rus. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di sana adalah ilmu-ilmu Qur'ani dikembangkan dengan ayat-ayat kauni. Itulah yang terjadi pada masa kejayaan Islam itu. Sehingga dari ilmu-ilmu yang ada di kejayaan Islam ini dibawa ke Barat. Ya, akhirnya dikembangkan di sana. Dan kita lihat sekarang perkembangan Barat luar biasa, ya, dengan ilmu-ilmu yang terupdate dari ilmu-ilmu yang diambil dari para ulama Muslim itu. Nah, oleh karena itu sekarang tugas kita adalah untuk mengambil ilmu-ilmu yang kesana kemari itu, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Cina. Itu tugas kita. Karena kata Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min fa haitsu ma wajadaha wa haqqu biha. Bahwa ilmu itu milik orang Islam yang tercecer di mana-mana, ada di Jepang, ada di Cina, ada di Eropa, ada di Amerika. Itu ilmu milik orang Islam. Nama wajah bahwa haqqu biha. Fa haitsu di Eropa, ada di Amerika. Itu ilmu milik orang Islam. Nama wajah bahwa haqqu biha. Fa haitsu wajah bahwa haqqu, ambil. Makanya ini perkembangan ilmu kita harus tangkap dan harus kita respon ya secara positif, dan kita harus masuk ke sana. Sekarang perkembangan IT itu sudah 15 abad yang lalu diajarkan oleh Al-Qur'an. Sekarang ini masanya masa virtual. Revolusi industri yang keempat ini sudah virtual, dan itu sudah 15 abad yang lalu sudah diingatkan, sudah diberikan sinyal oleh Al-Qur'an, yaitu ketika Nabi Sulaiman bisa menghadirkan ya istana Bilqis dalam waktu sekejap mata. Itu adalah virtual yang kita sekarang masuk di dunia itu. Oleh karena itu tugas kita sekarang adalah untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang ada sekarang ini, ilmu-ilmu kontemporer ini berbasis dari Al-Qur'an, dan kita kembangkan dengan penelitian-penelitian yang akhirnya kita bisa menguasai semua ilmu yang hilang dari abad pertengahan itu, dibawa ke Eropa. Sekarang mari kita ambil sekarang semangat Al-Qur'an, semangat pengembangan ilmu alam, ilmu kauniyah, dan semangat kita semua untuk meraih kejayaan Islam kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.